Sering banget kan kita dengar kata broker, tapi sebenarnya mereka tuh ngapain sih? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas peran mereka yang ternyata penting banget di dunia keuangan dan properti. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh bayangin, Anda lagi liatin grafik saham yang naik turunnya bikin jantung copot. Atau di depan mata ada tumpukan dokumen legal buat beli rumah yang tebelnya bukan main. Pusing kan? Nah, di tengah kerumitan kayak ginilah, biasanya muncul seorang pahlawan. Jadi, gimana caranya kita melewati semua keruwetan itu? Jawabannya ada di si penjodoh profesional ini. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama peran mereka. Kunci utamanya ada di kata perantara. Coba bayangin deh, mereka itu kayak wasit di pertandingan. Mereka nggak mihak salah satu tim. Tugas utama mereka cuma satu, mastiin transaksinya berjalan adil, lancar, dan aman buat si pembeli dan si penjual. Analogi jembatan ini, wah, pas banget. Tanpa jembatan ini, Anda itu seakan-akan harus nyebrangin sungai pasar yang arusnya super deras sendirian. Risikonya gede banget. Nah, broker inilah yang jadi jembatan aman buat Anda sampai ke seberang. Entah itu buat dapetin saham impian atau rumah idaman. Oke, jadi mereka itu adalah jembatan. Tapi jembatan yang kokoh ini dibangun dari apa aja sih? Mari kita bongkar apa aja tanggung jawab inti seorang broker. Lihat deh daftarnya. Luas banget kan cakupannya? Ini jelas jauh lebih dari sekedar pencet tombol beli atau jual. Broker yang hebat itu seorang analis, negosiator, sekaligus manajer administrasi. Mereka nganalisis pasar biar Anda dapat saran terbaik, terus mereka juga yang negosiasi harga biar Anda dapat deal paling oke. Pokoknya, mereka itu ibarat manajer proyek pribadi Anda deh untuk setiap transaksi penting. Nah, ini dia poin yang super penting. Hubungan Anda sama broker itu bukan sekedar obrolan biasa ya, tapi ini adalah sebuah kontrak hukum. Artinya, ada kewajiban dan tanggung jawab yang jelas dari kedua belah pihak. Dan ini nyambung ke poin kita berikutnya. Maksudnya apa? Artinya, ada dasar hukum yang kuat banget. Di Indonesia misalnya, mereka diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mereka itu terikat secara hukum dan etika untuk selalu melindungi kepentingan Anda sebagai klien. Inilah yang ngebedain broker profesional dari calo atau perantara biasa. Mereka punya izin dan yang paling penting, ada yang ngawasin. Sekarang kita juga harus paham kalau istilah broker ini luas banget. Yuk kita intip beberapa spesialisasinya. Ini tuh persis kayak dokter kan? Ada dokter spesialis jantung, spesialis kulit, macam-macam. Nah, broker juga sama. Anda kan nggak mungkin datang ke broker properti buat beli saham kan? Masing-masing punya bidang keahlian dan arena bermain yang sangat spesifik. Contoh gampangnya gini, agen properti itu bantu kita ngurusin semua hal soal rumah. Dari mulai nyari, nego harga, sampai akta jual beli. Sementara pialang saham, ya mereka itu gerbang utama kita buat bisa jual beli di bursa efek. Sama-sama broker, tapi fokusnya beda jauh. Nah, khusus di dunia saham, ada satu istilah lagi yang sering banget muncul dan kadang bikin bingung, yaitu dealer. Walaupun kedengarannya mirip, peran mereka ini beda banget sama broker. Oke, mari kita luruskan perbedaan utamanya. Oke, kita bedah tabel ini ya. Gampangnya gini, broker itu agen Anda. Mereka kerja untuk Anda dan dibayar pakai komisi. Jadi, mereka ada di tim Anda. Di sisi lain, dealer itu bertindak untuk diri mereka sendiri. Anggap aja mereka tuh kayak toko. Mereka beli aset buat jadi stok, terus mereka jual lagi ke Anda dengan harga lebih tinggi. Keuntungan mereka dari mana? Dari spread, alias selisih harga jual dan beli. Jadi, kalau Anda pakai broker, mereka ada di pihak Anda. Kalau Anda berhadapan sama dealer, Anda itu posisinya adalah pelanggan di toko mereka. Setelah kita paham apa itu broker, jenis-jenisnya, dan bedanya dengan dealer, pertanyaan paling penting selanjutnya adalah, gimana cara milih yang tepat? Nah, ini bagian yang paling praktis nih. Memilih broker itu sama pentingnya kayak milih aset investasinya sendiri loh. Kalau pilihannya tepat, tujuan finansial Anda bisa tercapai lebih cepat. Tapi kalau salah pilih, wah bisa-bisa malah rugi besar atau kena masalah hukum. Terus gimana caranya? Gampang, ingat aja 4 langkah kunci ini. Pertama, verifikasi lisensi mereka. Cek, mereka terdaftar resmi nggak di OJK atau lembaga sejenisnya. Ini wajib, harga mati. Kedua, periksa rekam jejaknya. Jangan ragu buat kepo, cari testimoni dan ulasan dari klien-klien sebelumnya. Ketiga, nilai cara komunikasi mereka. Broker yang bagus itu harusnya responsif dan gampang dihubungi. Terakhir, dan ini penting banget, perjelas soal biaya. Transparansi itu kunci. Tanyain semua komisi dan biaya tersembunyi dari awal biar nggak ada kaget-kagetan di belakang.
Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Di zaman serba otomatis kayak sekarang, ada aplikasi trading, ada penasihat AI di mana transaksi itu cuma seujung jari. Apakah peran broker yang manusia ini masih penting? Atau jangan-jangan justru keahlian, kepercayaan, dan sentuhan manusiawi itulah aset yang gak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Gimana menurut Anda? Coba deh kasih pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak.